Ya, kenapa ini menjadi bagian terpenting dan menjadi eh, kelas khusus ya di malam hari ini? Karena di antara 5 fase di dalam HRM 4.0 framework tadi, teman-teman sekalian, ternyata yang namanya mengelola kinerja atau performance management itu adalah inti dari manajemen SDM suatu organisasi. Jadi kalau hari ini teman-teman semua entah itu seorang business owner, entah itu seorang top manajemen dalam sebuah perusahaan, atau bisa jadi mungkin hari ini teman-teman semua adalah seorang HRD dalam sebuah organisasi, dan kita belajar mulai dari bikin job desk, recruitment, selection, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya dari semua yang kita lakukan adalah supaya kita bisa menunjukkan atau memunculkan sebuah performa terbaik. Terima kasih Mas Sule. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara jelas, Jelas, Kak. menggelegar nggak? Asik. Baik, Bapak Ibu, salam kenal. Saya Rian Martian. Betul, saya tinggal di Purwokerto saat ini, mengelola sebuah perusahaan konsultan bernama Kinersia, salah satu anak perusahaan dari Super Personality Institute. Kami dirikan Super Personality Institute sekitar tahun 2008 dan Kinersia baru terlahir di tahun 2024 ini. Kenapa Kinersia baru muncul? Karena dengan harapan kita bisa membantu Bapak Ibu sekalian, para pengelola bisnis, termasuk para business owner, bisa meningkatkan leadership dan manajerialnya di bidang bisnisnya masing-masing. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas Sule sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi hari ini. Tadi judulnya kalau ngikutin dari iklan yang Bapak Ibu semua lihat, mungkin judulnya lumayan menarik ya. KPI saja tidak cukup, kita butuh performance management. Hari ini saya juga sedikit ralat ganti, bukan ralat tapi saya ganti judulnya Performance and Growth Management. Jadi ada dua perspektif. Pertama adalah performance atau kinerja, yang kedua adalah growth atau bertumbuh. Kenapa growth? Nanti saya akan coba sedikit ceritakan. Inilah yang sedikit membedakan antara kelas-kelas kita di HRM 4.0 dengan kelas HR atau Human Capital pada umumnya. Kami tidak menggunakan Human Capital sebagai istilah, tapi kami menggunakan HRM. Itu pun ada ML-ML belakang 4.0. Berarti manajemen sumber daya manusia generasi keempat, Bapak Ibu. Kenapa saya sebut generasi keempat? Karena berangkat dari kekhawatiran atau bukan kekhawatiran ya, lebih tepatnya berangkat dari keluh kesah teman-teman yang ada di dunia HRD, di mana terkesan bahwa tata kelola SDM atau manajemen SDM itu seolah-olah tidak relevan. Ya, seolah-olah tidak relevan. Teori-teori, buku-buku yang dibaca kemudian seolah-olah menjadi tidak relevan ketika dihadapkan kepada hadirnya generasi milenial dan generasi Z di dunia kerja. Dan memang faktanya begitu, teman-teman sekalian, adanya intergeneration atau hadirnya generasi-generasi, setidaknya ada 4 generasi yang saat ini memenuhi dunia kerja. Ada generasi Z atau Gen Z, kemudian ada generasi milenial, ada generasi X, sebagian lagi mungkin masih ada generasi baby boomers. Nah, ini menjadi salah satu kendali karena kenapa kita punya karakteristik, punya perilaku, punya cara kerja yang berbeda, yang ini kemudian jika tidak tertangani dengan baik, kemudian akan berdampak buruk bagi perusahaan. Itu pula menjadi salah satu alasan kenapa buku saya HRM 4.0 ditulis, dan itu pula yang menjadi alasan kenapa hari ini kelas kita juga selenggarakan, Bapak Ibu. Sedikit supaya nanti teman-teman sekalian punya gambaran terkait dengan HRM 4.0, saya akan coba munculkan slide ya, Mas Sule ya.
Ya, siap, Kang. Oke, ini judul kita, Webinar Performance and Growth Management System. Jadi, kalau kita bicara frameworknya, ini Belum supaya masuk, Kang. nanti Bapak Ibu semua punya gambaran. Framework kita bahwa ketika kita ingin mengelola SDM dalam sebuah perusahaan, maka tentu saja kita tidak akan pernah terlepas dari eh, strategik perusahaan. Ya, ada visi, ada misi, ada strategi, ada organisasi culture atau budaya organisasi, Slide-nya belum termasuk masuk. juga bisnis prosesnya. Nah, inilah kenapa seorang HR manager itu harus paham dunia bisnis karena dia adalah seorang strategic partner atau agents of change. Ya, Kang. dia punya Cek, kapasitas sebagai orang yang bisa membantu cek. para business Kang, owner, membantu para top manager untuk menjadi strategic partnernya mereka. slide-nya belum masuk, Kang. Belum ya? Bentar, Belum. Ya. saya sebentar. Oh iya. Hmm, oke. Masuk ya? Oke, ya, masuk. Ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kenapa kita harus belajar ilmu bisnis, meskipun mungkin saat ini peran Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian seorang HR, atau bisa jadi mungkin seorang business owner itu malah lebih baik ya. Jadi salah satu peran dari seorang HR itu adalah sebagai seorang strategic partner dan agent of change. Jadi kalau kita ingin bisnis kita bertumbuh besar, berkembang, ya, pasti kita harus punya visi misi yang baik, maka ini harus bisa ditangkap pertama kali oleh orang HR. Kenapa begitu? Karena orang HR lah yang memastikan orang-orang yang masuk ke dalam gerbong organisasi itu orang yang tepat, gitu ya. Nah, makanya saya sebut istilahnya HR itu salah satu perannya adalah satu sebagai strategic partner dan yang kedua adalah sebagai agent of change yang mengubah cara kerja, yang mengubah budaya kerja dan mengubah pula hasil-hasil kerja nantinya. Baru setelah itu kita bicara terkait dengan eh, framework HR-nya. Nah, kalau framework HR kurang lebih ya kita bicara resourcing, bagaimana cara kita mendapatkan talents yang tepat bagi organisasi kita, yang sesuai dengan strategik organisasi kita. Kemudian tidak hanya resourcing, kita tidak hanya sebatas melakukan recruitment dan selection, kita juga melakukan developing. Developing ini berarti mengembangkan kompetensi. Bahkan tadi saya sebutkan growth, menumbuhkan. Ya. Nah, tidak hanya menumbuhkan, tidak hanya mengembangkan, tapi juga engaging. Nah, engaging itu terkait dengan bagaimana caranya supaya people yang ada dalam organisasi kita itu mereka mau bertahan dan terus-menerus tidak hanya bertahan tapi mereka betah nyaman dan kemudian bisa memberikan kontribusinya bagi perusahaan. Ini istilahnya engaging. Artinya tidak hanya retention aja, tidak hanya sebatas mereka bertahan di perusahaan tapi mereka engage, mereka suka betah, mereka nyaman dan mereka memberikan kontribusi lebih. Nah, dalam hal ini tentu saja seorang HR memiliki peran sebagai employee champions ya. Jadi strategic partner, kemudian agent of change, yang ketiga adalah sebagai employee champion. Kita mendapatkan orang-orang pemenang yang masuk ke dalam organisasi kita. Baru setelah itu kita bicara terkait dengan HR infrastruktur. Kita butuh employee administration ya, kemudian database karyawan, HR information system atau HR berbasis IT, SOP dan lain sebagainya. Nah, ini menjalankan peran kita sebagai administrative expert. Ini kurang lebih kalau kita bicara HRM 4.0 Integrated System Framework-nya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, teman-teman, apa bedanya antara HRM 4.0 dengan HRM pada umumnya atau Human Capital pada umumnya? Pembedanya adalah kurang lebih seperti ini. Ini mungkin saya tidak akan menjelaskan ini secara detail banget. Nanti teman-teman semua kalau berkesempatan atau tertarik bisa nanti ikut di kelas kita yang lebih lebih panjang ya. Bedanya adalah bahwa tidak lagi menganggap human as a capital ya atau pendekatan HRM 3.0. Jadi kalau bicara HRM 4.0 berarti ada HRM 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 4.0 yang hari ini kita bahas, HRM 3.0 berarti human capital, HRM 2.0 berarti bicara
Human Resources Management, HRD. Kalau HRM 1.0 adalah peran HRD sebagai personalia. Jadi ada personalia, HRM titik 1, kemudian HRM titik 2, HRM titik 3.0 berarti Human Capital, dan HRM 4.0 kita bicara Human as a Human. Kenapa kita bicara Human as a Human, teman-teman sekalian? Karena memang ada satu yang belum terpenuhi dari melihat manusia, ya. Meskipun katalah ada terjadi pergeseran antara manusia sebagai benda, kemudian manusia sebagai resources, manusia sebagai capital, tapi tiga-tiganya sebetulnya memposisikan manusia sebagai objek. Padahal sejatinya, apalagi dua generasi terakhir, generasi Z dan generasi milenial, itu sudah tidak mau lagi diposisikan sebagai objektif. Mereka ingin diposisikan sebagai subjek, artinya partner, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bisnis itu sendiri. Makanya saya sebut human as a human. Maka apa yang terjadi adalah bahwa ternyata kita tidak bisa hanya sebatas mengelola SDM itu dengan recruitment system saja. Tapi kita juga harus membangun employer branding. Artinya bagaimana caranya supaya melihat Departemen HRD itu sebagai marketing bagi recruitment system. Gitu ya. Jadi harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi employee dan juga tempat yang menjadi dirindukan bagi calon tenaga kerja. Yang kedua, tidak hanya sebatas people development, tapi juga culture transformation. Kalau people development biasanya identiknya dengan hanya sebatas training, and development saja. Ternyata tidak hanya mengembangkan, tapi juga culture transformation. Jadi membangun budaya kerja yang positif. Ya, karena dengan budaya kerja yang positif, itu secara tidak langsung, bahkan secara signifikan mempengaruhi people development. Yang ketiga, teman-teman semua, tidak hanya bicara career opportunity, naik jabatan dan sebagainya. Ternyata generasi terakhir ini tidak terlalu peduli bekerja itu dari sudut pandang karir saja. Ya, karena karir itu mereka menentukan, bukan perusahaan yang menentukan. Yang dibutuhkan adalah talent management. Ya, from career opportunity to talent management. Bagaimana caranya kita bisa membangun para talenta ini, bisa menemukan talent terbaiknya tanpa harus naik jabatan. Ya, naik, kalau ada yang mau naik jabatan silakan, tapi ada juga mereka yang bisa mengembangkan diri untuk menjadi specialized, bahkan mungkin mahir di satu bidang tertentu. Ini kita sebut sebagai talent management. Nah, yang hari ini kita bahas adalah performance management, tidak hanya sebatas performance management, tapi juga growth management. Jadi tidak hanya kita mengelola mereka untuk bekerja, tapi bagaimana mereka juga bisa bertumbuh. Artinya bertumbuh itu tidak hanya bekerja untuk mencapai target, tapi mereka juga bisa meningkatkan target-target mereka secara pribadi. Ya, dan terakhir, tidak hanya bicara total remuneration atau penggajian saja, tapi bagaimana membuat sebuah sistem manajemen yang life fulfillment, yang itu memenuhi semua unsur kebutuhan manusia secara utuh. Gitu ya. Karena kalau total remuneration biasanya hanya unsur materi, padahal sebetulnya orang tuh bekerja tidak hanya untuk tujuan materi. Kadang-kadang ada tujuan emosional, ada tujuan sosial, ada juga tujuan karena ingin mereka melakukan atau mengaktualisasi diri. Ini kita sebut sebagai life fulfillment. Ini kurang lebih mungkin yang sedikit pembeda teman-teman sekalian terkait dengan HRM 4.0. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh, pastikan dulu kita punya framework yang selaras dengan apa yang hari ini kita bahas. Oke, dan di antara 3 atau 5 bagian ini, employee branding, culture transformation, talent management, growth management, dan life fulfillment ini, kita akan membahas satu bagian saja tentang performance management and growth management atau performance and growth management. Ya, kenapa ini menjadi bagian terpenting dan menjadi kelas khusus ya di malam hari ini? Karena di antara 5 fase di dalam HRM 4.0 framework tadi, teman-teman sekalian, ternyata yang namanya mengelola kinerja atau performance management itu adalah inti dari manajemen SDM suatu organisasi. Jadi kalau hari ini teman-teman semua
entah itu seorang business owner, entah itu seorang top manajemen dalam sebuah perusahaan, atau bisa jadi mungkin hari ini teman-teman semua adalah seorang HRD dalam sebuah organisasi, dan kita belajar mulai dari bikin job desk, recruitment, selection, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya dari semua yang kita lakukan adalah supaya kita bisa menunjukkan atau memunculkan sebuah performa terbaik dari tim kita. Nah, ini ya, jadi tujuan kita adalah seperti itu. Jadi, inti dari manajemen SDM adalah bagaimana kita itu bisa mengelola kinerja. Itu inti dari manajemen SDM. Nah, itulah kenapa hari ini kita akan bahas itu secara detail, teman sekalian. Tetapi ada yang menarik ya, ketika kita ingin kinerja perusahaan itu bagus, ya, kita kadang-kadang dihadapkan kepada situasi yang dilematis. Saya coba tunjukkan ini sebuah sebuah apa ya, kartun lah. Menurut saya sih sebetulnya biasa-biasa saja sih awalnya, tapi ketika kita perhatikan, ini kok relate banget dengan situasi perusahaan kita. Ini ceritanya ada sebuah diskusi antara seorang atasan dengan bawahan. Nah, di awal tahun, ini kebetulan kita awal tahun. Biasanya atasan tuh punya perintah kepada bawahan, here's the company vision and business plan. Ini nih tujuan perusahaan nih gitu. Oh, visinya apa? Empower employees working toward a common plan. Oh, intinya sebenarnya bagus lah. Kita ingin memberdayakan karyawan untuk bisa mencapai target-target perusahaan. Sound good, kata dia, kata karyawannya. Ini kelihatannya menarik nih. But the business plan is blank. Tapi kok nggak ada goal perusahaan jangka pendeknya gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman semua yang kemarin ikut goal execution mastery paham. Jadi setiap tahun itu pasti kita ada goal-goal perusahaan dong. Biasanya di situ terutama bicara terkait dengan finansial, berapa laba dan lain sebagainya. Nah, dijawab sama atasannya dia, it's confidential. Rahasia dong, kamu tuh nggak usah tahu gitu lah. Nah, terus ditanya tuh sama si karyawannya, how am I supposed to know what to do? Terus kalau saya nggak tahu tujuannya, lah terus saya gimana tahu saya harus ngapain gitu? Nah, dibilang I tell you if you do the wrong thing. Nanti saya kasih tahu kalau kamu itu jalannya salah. Jadi di sini kita terlihat si karyawan itu seperti suruh jalan tapi dengan mata tertutup. Nah, nanti kalau kamu salah langkah, saya kasih tahu gitu. I thought I was empowered. Kirain eh, saya benar-benar diberdayakan. Ini kan sesuai dengan visi di atas ya. Don't be so literal. Allah, jangan terlalu banyak teori kan gitu ya. I'll just keep doing what it was doing. Ya udah kalau gitu ya saya kerjakan aja apa yang biasa saya lakukan. Jadi kata dia, ya udah kalau gitu saya lakukan aja apa yang biasa saya lakukan. Jadi nggak ngaruh ada goal atau tidak, ada plan atau tidak, pokoknya saya kerjakan apa yang bisa saya lakukan. Jangan kata dia, no you fool, kamu itu bodoh gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, harusnya kita bisa tangkap ya. We are doomed, aren't we? Kita semua sama-sama bodoh. Jadi I don't know, I haven't seen the plan. Saya juga nggak pernah lihat rencana perusahaan itu apa gitu. Jadi rupanya atasannya pun, ya atasannya dia juga nggak ngerti sebetulnya tujuan perusahaan itu apa karena itu rahasia. Nah, ini adalah sebuah fakta ya, yang sering terjadi di perusahaan kita. Mungkin bukan rahasia, tapi tidak ada ya yang namanya target kerjanya gitu. Apa yang mau dicapai. Nah, dari situlah kemudian bagi sebagian perusahaan menyusun yang namanya KPI atau Key Performance Indicator yang biasanya sebetulnya diturunkan ya dari level perusahaan dalam bentuk Key Success Factor atau goal-goal perusahaan atau annual plan, kemudian di breakdown menjadi Key Performance Indicator. Ya, harapannya KPI itulah yang dijadikan sebagai sebuah apa namanya guidance dalam kita untuk bekerja. Nah, inilah yang kemudian muncul yang namanya kinerja. Nah, jadi kalau kita bicara kinerja, apa sih kinerja itu, teman-teman? Kinerja adalah kinerja itu berbeda dengan kerja ya. Jadi kalau ada tiga yang mungkin teman-teman semua bisa
coba kita pahami bersama. Ada yang namanya kerja, ada yang namanya produktif, ada yang namanya kinerja. Oke. Ada yang namanya apa tadi? Satu kerja, yang kedua ada yang namanya produktif, ada yang namanya kinerja. Nah, kira-kira teman-teman bisa tahu nggak apa bedanya antara kinerja, kerja, produktif dengan kinerja? Mungkin bisa open mic atau kalau nggak coba ditulis dalam komentar. Kira-kira bedanya di mana? Supaya nanti kita cuma punya punya pemahaman. Apa bedanya antara kerja, produktif dengan kinerja? Baik. Apa nih bedanya nih? Ayo. Apa bedanya kerja, produktif dengan kinerja gitu ya? Sambil saya minum dulu, Mas. Siap. Silakan. Saya sebenarnya penasaran nih, ada yang sudah on cam ya. Ada Bapak Susanto dan Bapak Heri. Kalau barangkali berkenan. Kalau nggak berkenan nggak apa-apa. Kita cuma nawan Silakan, dulu. Pak. Barangkali berkenan untuk menyampaikan pendapatnya tentang apa sih bedanya kerja, produktif, dan kinerja. Yes. Boleh silakan Bapak Heri. Sepertinya berkenan ya Bapak Heri Batanam atau hebat. Silakan. Ada yang satu komentar nih. Kerja Share itu aja, Pak. proses. Kinerja itu hasil. Produktif adalah usaha maksimal. Oke, ini dari Pak Carah Iskradono. Ada juga Pak Tomo. Kerja itu hadir, kehadiran, produktif, hadir yang menghasilkan. Nah, kinerja hasil kehadirannya. Menghasilkan apa? Oke. Kerja adalah hal yang dilakukan, produktif adalah hal yang dihasilkan, kinerja adalah pencapaiannya. Oke, sounds good, Pak Edo. Ada lagi mungkin komentar lain, barangkali ada yang punya sudut pandang yang berbeda. Mbak Ira, kerja aktivitasnya, produktif cara kerjanya, kinerja hasilnya. Oke. Ya, mendekati ya hampir benar, tapi belum 100% benar. Tapi kalau ilmu manajemen kayaknya nggak bisa bilang benar atau salah ya. Jadi kalau kita bicara, oke satu lagi nih, kinerja ada hubungannya dengan penilaian, kerja, upaya, produktif, hasil. Oke, semakin mendekati. Kerja melakukan sesuatu. Ya. Kalau kerja cari uang, kinerja. Kalau kerja cari uang, kinerja job desk, produktif, hasil yang sesuai target. Atau yang sesuai tepat. Ya, kutuk-kutuk dikit lah. Kerja, dia berangkat melakukan kerja biasa aja. Mas Eko Wibowo. Oke. Pak Andi, kerja sekedar aktivitas atau usaha yang dilakukan, produktif seberapa efisien dan efektif kerja tersebut menghasilkan output, nah, kinerja, evaluasi hasil kerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Oke, Wah, sip. hari ini aktif-aktif semua ini, Kang. Mulai nemu nih. Ya, jadi Bapak Ibu, oke, terima kasih atas masukannya, luar biasa. Gini ya, kalau kita bicara kerja, kata kuncinya adalah seberapa banyak input yang digunakan. Ya, jadi orang kerja itu seberapa banyak input yang digunakan. Misalnya input itu apa? Ya input itu adalah semua hal yang sarana resources yang kita pakai untuk kerja. Nah, tidak melihat apakah seseorang itu menghasilkan sesuatu atau tidak. Jadi kalau orang berangkat pagi, sign atau dia pesan fingerprint, nanti sorenya pulang, meskipun do nothing, dia sudah dianggap kerja bagi perusahaan itu. Kenapa begitu? Ya karena dia paling tidak sudah menghabiskan waktu 7 sampai 8 jam sehari ada di dalam kantor. Atau dia buka laptop. Kemudian bisa berarti dia juga sama menggunakan resources dalam bentuk listrik untuk bekerja. Kalau dia chatting, dia menggunakan internet, maka di situ biaya internet digunakan, ada waktu, ada listrik, ada biaya internet yang dia gunakan untuk melakukan sesuatu. Maka inilah yang kita sebut sebagai kerja. Nah, ini penting untuk memahami ini karena melakukan sesuatu dengan atau tanpa tujuan yang di situ di dalam tempat tersebut dia menghabiskan resources, maka itu sudah masuk kategori kategori bekerja. Nah, cuman bekerja ini ada yang menghasilkan atau tidak.
Nah, makanya disebut produktif. Nah, balas ini adalah seberapa banyak output yang dia gunakan untuk bekerja. Jadi ketika dia 8 jam sehari, ada listrik yang dia gunakan, ada internet yang dia pakai, hasilnya apa dari semua sumber daya yang dia gunakan itu? Berarti kalau input itu nanti akan berefek kepada biaya nantinya. Maka outputnya hasilnya apa? Nah, ini berarti jumlah atau satuan atau volume yang didapatkan dari sebuah pekerjaan yang dia lakukan, maka itu disebut sebagai produktif. Nah, jadi produktif itu pembandingnya adalah antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi kalau sama-sama 8 jam, sama-sama gunakan internet, sama-sama gunakan listrik, sama-sama gunakan laptop, satu menghasilkan penjualan 500.000, satu menghasilkan penjualan 1 juta misalnya, maka yang satu produktivitasnya 500.000, yang satu 1 juta, maka yang 1 juta itu lebih produktif dibandingkan dengan yang 500.000. Nah, biasanya kalau produktivitas itu adalah hasil dan nilai dari produktivitas itu dibandingkan antara person yang satu dengan person yang lain. Tapi kalau kita bicara kinerja, yang ketiga, Bapak Ibu, itu temanya lain lagi. Kinerja itu adalah hasil-hasil yang diraih dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Jadi mana yang 500.000 dengan yang 1 juta? Lebih produktif yang menghasilkan 1 juta. Mana yang lebih perform? Dua-duanya belum tentu perform. Kenapa? Atau belum belum tentu kinerja. Kenapa begitu? Karena kinerja itu butuh pembanding. Kalau targetnya 500.000, maka dua-duanya perform. Cuman yang satu lebih perform dibandingkan dengan yang 500.000. Gitu ya. Tapi kalau targetnya adalah 1 juta, maka sebetulnya yang satu perform karena sudah achieve target 1 juta, yang satunya belum perform karena dia baru sampai 500.000. Gitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita sebut dengan istilahnya key performance indicator. Karena kalau kita bicara key performance indicator itu berarti eh, apa namanya, menentukan standar hasil kerjanya, target-targetnya atau sasaran atau kriteria yang telah ditetapkan. Nah, adalah kalau kita bicara pengertian, maka kinerja itu adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas terhadap standar hasil kerja. Target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Jadi kinerja itu ada target yang sudah ditetapkan dan ini berdasarkan kepada eh, apa namanya, kesepakatan antara yang mengerjakan dengan yang diberi kerja. Istilahnya tuh ada istilahnya adalah kontrak kinerja, Bapak Ibu. Bukan kontrak kerja tapi kontrak kinerja. Kalau kontrak kerja, saya dikontrak bekerja selama 1 tahun. Berarti dalam 1 tahun itu setiap hari berangkat dari jam pagi sampai sore gitu. Itu namanya kontrak kerja. Tapi kalau kalau kontrak kinerja, saya dikontrak untuk achieve target tertentu dalam waktu sekian bulan atau dalam waktu sekian tahun. Nah, itu ya. Jadi mana di antara tiga hal ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu? Apakah kerja, apakah produktif, apakah kinerja? Tentu saja jawabannya adalah kinerja. Ya, yang ketiga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa performance atau why performance? Kan begitu. Ya. Kenapa why performance? Ya, karena alasannya gini. Kinerja sebuah perusahaan sesungguhnya harus dikelola dengan baik agar sistem manajemen kinerja yang diterapkan benar-benar mampu menurunkan biaya dan meningkatkan pendapatan. Ini ujungnya begitu. Dari dengan adanya performance management itu, kita itu ujungnya, endingnya adalah bisa increase revenue dan decrease cost. Karena bagaimanapun manajemen itu kan sebetulnya mengatur. Kalau dalam bisnis itu mengatur dua secara umum, finansial dan non finansial. Secara finansial bicaranya adalah bagaimana kita bisa achieve omset yang bagus dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengurangi beban atau biaya perusahaan, decrease cost sehingga nanti menghasilkan laba. Ya, angka-angka inilah kita pakai yang kita sebut dengan istilahnya key performance indicator. Ya, kenapa kita butuh angka? Karena you can improve what you can manage. Ini kata Peter Drucker. Ya. Kita itu tidak bisa mengimprove, mengembangkan what you can manage, apa yang tidak bisa kita kelola. Dan you can manage, kita tidak bisa mengelola what you can measure, apa yang tidak bisa kita ukur.
Jadi kalau kita tidak bisa mengelola kerja, kita tidak bisa mengelola produktivitas. Karena kerja itu satuannya adalah berapa banyak input yang digunakan. Produktivitas berapa banyak yang dihasilkan. Nah, kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain kecuali kita membandingkan dengan target yang sudah kita tentukan. Nah, you can manage what you can measures. Maka disitulah kemudian biasanya perusahaan itu menetapkan indikator-indikator keberhasilan, mulai dari indikator keberhasilan strategik sampai kepada indikator keberhasilan yang sifatnya teknik. Mulai dari indikator keberhasilan para top manajemen, middle management, sampai kepada lower management atau bahkan mungkin sampai kepada staff di bawahnya.